Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau share tentang masih muda, fokus ke cita atau cinta. Ya, ini salah satu pertanyaan yang masuk di reply di episode podcast pengembangan diri yang ada request pertanyaan, Bang, bahas antara cinta atau cita dong. Wah, keren banget ya kata-katanya ya, cita atau cinta. Nah, mungkin biar lebih clear, jadi apa sih maksudnya? Jadi cinta ya hubungan dengan orang lain kayak gitu. Kalau cita itu adalah bagaimana kita punya impian gitu. Jadi saya berasumsi teman kita ini lagi bingung antara memilih fokus ke percintaan ya, misalnya hubungan dia sama pacarnya misalnya, atau fokus ke cita-citanya, fokus ke impiannya. Nah, pertanyaannya kita tuh harus fokus ke yang mana dan harus seperti apa menghadapi dua hal ini. Nah, kita akan bahas pada episode kali ini. Tapi sebelum saya share lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa dalam rangka ulang tahun self-dev yang keempat, jadi kita lagi mau ada giveaway. Ya, kita mau ada giveaway 8 buku Quarter Life Crisis Playbook. Di buku tersebut kamu akan belajar tentang gimana cara membuat sebuah tujuan hidup, bagaimana biar kamu tidak insecure dalam hidup, bagaimana berelasi dengan orang lain, gimana cara komunikasi yang baik dan bikin orang suka sama kamu, gimana caranya menjaga kesehatan mental, gimana biar kamu bisa konsisten dan jadi produktif terus. Nah, kamu bisa pelajari dalam buku itu. Buku Quarter Life Crisis Playbook ini saya mau bagi-bagi secara gratis ya. Ada 8 buku buat kamu yang mau dapetin buku ini. Caranya sederhana, kamu bisa share salah satu episode podcast pengembangan diri ya, bebas apa aja. Kamu bisa share di Instagram Story, kamu bisa mention 3 orang temanmu dan kamu ajak mereka untuk mendengarkan podcast pengembangan diri. Dan juga jangan lupa kamu juga mention ke @selfdevpodcast biar kita bisa tahu dan ngedata nih kalau kamu udah join program giveaway ini. Dan nanti di tanggal 3 Februari ya, jam 20 kita akan undi siapa yang berhak untuk mendapatkan buku ini ya. Jadi kamu bisa join program ini, semoga kamu bisa mendapatkan free buku dari Self Dev Podcast. Oke? Sekarang mari kita bahas tentang pertanyaan dari teman kita tadi, antara fokus ke cita atau cinta. Mungkin saya sedikit mau cerita tentang backstory saya. Jadi saya itu memang mungkin bisa dibilang tipenya itu yang ya cukup ambisius lah dalam hidup. Saya mau mencapai hal-hal dalam hidup gitu. Saya mau selalu memecahkan rekor-rekor pribadi saya dalam hidup. Kalau misalnya dulu pernah apa, sekarang targetnya apa, kayak gitu. Kayak misalnya sesimpel kayak webinar dulu yang daftar misalnya 1.000, sekarang target kita bisa di 3.000 sampai 5.000. Nah, itu saya selalu terpacu untuk bisa punya rekor-rekor baru. Saya selalu tertarik untuk berkompetisi kayak gitu. Salah satunya adalah dengan rekor diri saya. Nah, ini mungkin juga dipengaruhi oleh pendidikan ataupun situasi di keluarga di masa kecil saya, di mana almarhum bapak saya itu selalu mengutamakan kayak pencapaian-pencapaian dalam hidup. Dan juga kakak saya itu tipenya itu dia sangat-sangat kompetitif. Bahkan kalau main bola di ruang tengah rumah itu kita kadang sering main gitu kan, sering main bola di sana. Terus kalau misalnya bolanya lagi disembunyiin orang tua biar nggak berisik di rumah, kita pakai kaos kaki, kita untel-untel jadi satu, jadi gede, terus jadi bola gitu main. Nah, itu cukup kompetitif di sana. Belum lagi kalau kayak main PS, dulu itu ada yang namanya Winning Eleven. Kalau sekarang mungkin PES ya, Pro Evolution Soccer. Nah, itu dulu cukup ngetren. Sekarang mungkin orang-orang main FIFA kali ya. Nah, itu saya pemain juga dan kompetisi juga. Dan kalau kalah gitu bisa sampai berantem kayak gitu.
Ya namanya kakak adik ya kayak gitu. Nah, tapi hal tersebut itu membentuk sebuah jiwa kompetisi dan ambisius dalam diri saya. Ya sampai gede, sampai sekarang gitu. Dan selama proses saya terutama setelah ketika SMA terus masuk ke masa perkuliahan, itu saya sangat-sangat mengutamakan cita dalam hidup saya, ya, cita-cita dalam hidup saya dibandingkan cinta. Nah, cinta itu kayak dulu secondary lah seperti itu. Jadi saya fokus ke cita-cita saya sampai akhirnya saya bisa, waktu itu sih sempat di semester 2 atau 3 ya, ketika kuliah S1 dulu saya nulis buku dan juga dapat rekor muri kayak gitu. Saya dapat pencapaian seperti itu karena salah satunya juga rasa ambisius dalam diri saya kayak gitu. Akhirnya bisa mencapai hal tersebut. Nah, dari situ saya juga punya impian dalam diri saya bahwa saya baru mulai akan make relationship kayak gitu, mulai fokus ke percintaan nanti ketika saya udah berhasil secara finansial, sudah, bahkan saya dulu punya impian saya kalau mau menikah tuh harus financial freedom dulu gitu, bebas secara keuangan, punya passive income ya. Passive income itu income yang kita bisa dapatkan meskipun kita tidur dari hasil investasi kita. Nah, saya kebayang seperti itu. Nah, tapi ternyata ketika dijalani kayak gitu, ketika kuliah, ternyata sebagai manusia itu kita nggak cukup hanya dengan target dan pencapaian gitu. Sebagai manusia, sebagai human, itu kita punya sisi emosional, kita punya sisi sosial dalam diri, dan itu perlu difulfill gitu, sehingga kita bisa lebih puas dalam hidup. Dan akhirnya saya pernah suatu titik di mana pencapaian luar biasa, dari nulis buku, rekor muri, dan saya juga waktu itu juga pernah jadi ketika kuliah dulu saya udah ngisi training untuk perusahaan yang mana orang-orangnya jauh lebih senior kayak gitu. Tapi ada rasa kosong gitu dalam diri. Ketika di kos-kosan tuh saya merasa sepi, saya merasa kosong, ngerasa hampa, dan itu nggak enak banget gitu. Jadi saya di pikiran saya, wah enak banget nih di kos-kosan sambil kerja, sambil mungkin sesekali main games, enak nih, seru nih. Tapi ketika saya jalani berminggu-minggu, berbulan-bulan, hati saya tuh kayak kosong gitu, dan rasanya sepi itu nggak enak banget. Kayak apa ya metaforanya ya, mungkin rasanya ya anyep banget kayak gitu ya, dan stressful juga karena sebagai manusia kita pasti ingin bersosialisasi, ingin punya hubungan yang deep ya, yang deep, bisa sharing ke pasangan. Nah, itu memang sebuah kebutuhan manusia yang tidak bisa kita hindarkan. Dari situ akhirnya saya mulai waktu itu open relationship dan mulai terbuka gitu, dan mulai ya pacaran dan lain-lain, sampai akhirnya saya juga memutuskan untuk waktu itu married karena saya merasa udah ketemu yang pas dengan saya, kriteria saya, apa yang saya cari. Akhirnya kami married meskipun saya belum financial freedom. Akhirnya saya married dan mulai ngebangun kehidupan bareng dia. Dan ya sekarang puji Tuhan begitu banyak keajaiban dan hal-hal luar biasa ketika ternyata cita dan cinta itu berjalan beriringan gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kamu harus make sure kamu memilih ya dan mendapatkan pasangan yang sesuai sama kamu, bukan yang kalau nggak sesuai kan malah ribet ya, ngehambat kamu untuk mencapai tujuanmu dan lain-lainnya gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kamu perlu cari pasangan yang pas buat kamu, sehingga kamu bisa bertumbuh bersama dia, karena esensi hubungan itu ya bertumbuh gitu. Saya waktu itu pernah belajar, saya lupa dari kelas cinta atau dari mana gitu. Intinya satu prinsip dari hubungan itu adalah bertumbuh, di mana kita ya itu bertumbuh, saya dan pasangan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Itu yang esensinya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk mengecek apakah hubungan kamu itu sehat atau enggak. Pertanyaannya sesimpel, kamu dan dia sama-sama bertumbuh enggak jadi pribadi yang jauh lebih baik, jadi pribadi yang jauh lebih dewasa gitu. Dan jadi
conclusionnya dari pengalaman saya ini, cita dan cinta itu bisa berjalan beriringan sehingga kita bisa lebih fulfill dalam hidup. Tapi perlu di make sure pilih pasangan yang tepat, yang membuat kalian itu bertumbuh bersama jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan sebelum saya tutup, buat kamu yang mau sukses di usia muda, yang kamu mungkin bosan hidupnya kok gini-gini aja ya, saya mau mencapai hal yang luar biasa dalam hidup, kamu bisa join dalam free webinar yang namanya webinar Unlimited Success. Gimana cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau dan belum punya banyak pengalaman ataupun relasi. Kamu akan pelajari caranya seperti apa di webinar ini. Kamu bisa daftar secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas ya. By the way, webinarnya tanggal 4 Februari ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya biar kita bisa sukses di usia muda. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu. Kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.